Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menanggapi diskusi sesi 8 tentang persamaan dan perbedaan sistem pendidikan dasar di negara ASEAN dan Asia Pasifik dengan Indonesia. Jika kita melihat sistem pendidikan dasar di negara-negara kawasan ASEAN dan Asia Pasifik, sebenarnya banyak hal yang memiliki kesamaan dengan sistem yang diterapkan di Indonesia, terutama dalam hal struktur jenjang dan kebijakan pendidikan dasar. Pertama, dari segi lama pendidikan dasar, hampir semua negara di kawasan seperti Malaysia, Thailand, Filipina menerapkan pendidikan dasar selama 6 tahun. Ini sejalan dengan sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia, di mana siswa menempuh jenjang sekolah dasar selama 6 tahun sebelum melanjutkan ke jenjang menengah pertama. Kedua, kebijakan wajib belajar 9 tahun juga bukan hal yang asing bagi negara-negara tetangga. Misalnya, Brunei Darussalam, Singapura juga merupakan kebijakan yang mewajibkan anak-anak untuk menyelesaikan pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah pertama. Sebagaimana yang juga berlaku di Indonesia, mewajibkan anak-anak untuk menyelesaikan pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah pertama, sebagaimana yang juga berlaku di Indonesia. Ketiga, banyak negara di kawasan ini mengadopsi kurikulum nasional yang seragam. Artinya, pemerintah pusat menetapkan standar kurikulum yang diterapkan di seluruh sekolah. Di Indonesia, pendekatan ini terlihat dalam penerapan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka yang menjadi pedoman pembelajaran di seluruh sekolah dasar dan menengah. Keempat, fokus pada peningkatan kemampuan literasi dan numerasi sejak dini menjadi perhatian utama. Misalnya, Malaysia memiliki program yang namanya LINUS, Literasi and Numerasi Screening, yang tujuannya mirip dengan kebijakan peningkatan literasi dan numerasi di Indonesia. Namun, tentu saja ada beberapa perbedaan mendasar yang perlu diperhatikan. Salah satunya yang paling menonjol adalah dalam hal pengelolaan pendidikan. Di Indonesia dan Filipina, sistem pendidikan cenderung desentralistik. Artinya, pemerintah daerah memiliki peran besar dalam mengelola pendidikan di wilayahnya. Hal ini berbeda pula dengan negara seperti Singapura dan Vietnam yang menerapkan sistem yang lebih sentralistik, di mana kebijakan dan pengelolaan pendidikan dikendalikan langsung oleh pemerintah pusat. Selain itu, perbedaan juga tampak dalam hal kualitas guru dan sistem pelatihan tenaga pendidik. Kalau Singapura misalnya memiliki sistem rekrutmen dan pelatihan guru yang sangat selektif dan terpusat melalui National Institute of Education atau NIE. Calon guru benar-benar dipersiapkan dengan serius sebelum mengajar di kelas. Sementara Indonesia memang masih menghadapi tantangan dalam pemerataan kualitas guru, terutama di wilayah-wilayah terpencil. Penting untuk diingat bahwa tidak semua guru di daerah tersebut tertinggal dalam hal teknologi. Banyak dari guru-guru kita yang tinggal di daerah terpencil justru menunjukkan dedikasi luar biasa, rela memanjat gunung atau berjalan jauh ke bukit demi mencari sinyal internet agar tetap bisa mengakses materi pembelajaran dan mengikuti perkembangan pendidikan abad ke-21. Ironisnya, di sisi lain masih ada guru di daerah perkotaan yang justru berada dalam zona nyaman, kurang terdorong untuk berinovasi atau memanfaatkan teknologi secara maksimal meskipun akses mereka jauh lebih mudah. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan pendidikan tidak hanya soal geografis, tetapi juga soal pola pikir dan kemauan untuk berubah. Baik, selanjutnya berikut ini analisis artikel berjudul Pendidikan Dasar dan Era Pasar Bebas ASEAN
Apa yang perlu dipersiapkan? Ini bercerita tentang bagaimana dunia pendidikan kita menghadapi perubahan besar di abad 21. Apalagi dengan adanya pasar bebas ASEAN atau MEA. Dulu, banyak orang mencoba meramalkan apa yang bakal terjadi di abad ini. Ada yang prediksinya tepat dan juga ada yang prediksinya meleset. Para ahli pendidikan pun ikut memikirkan bagaimana seharusnya pendidikan di masa depan. Soalnya, pendidikan itu penting untuk menyiapkan setiap orang menghadapi hidup yang penuh tantangan ini. Banyak yang optimis, tapi ada juga yang pesimis menyambut abad 21. Beberapa pemikir terkenal seperti Alvin Toffler dan John Naisbitt sudah memberikan pandangan mereka tentang perubahan-perubahan yang akan terjadi. Mereka melihat bahwa kita akan mengalami perubahan sosial dan teknologi yang sangat cepat. Bahkan mungkin lebih dahsyat dari perubahan 1000 tahun sebelumnya. Beberapa perubahan besar yang diprediksi benar-benar terjadi, seperti perkembangan teknologi yang kita rasakan sekarang, yang mendominasi kehidupan dan krisis nilai kemanusiaan. Ini semua membuat kita berpikir ulang tentang bagaimana cara mendidik anak kita. Globalisasi yang didorong oleh teknologi juga membawa konsekuensi yang lain, yaitu pasar bebas. MEA misalnya, membuka pintu persidangan antara negara-negara ASEAN. Ini berarti lulusan kita harus siap bersaing dengan tenaga kerja dari negara lain. Dan lembaga pendidikan kita juga harus meningkatkan kualitasnya. Pendidikan dasar kita, terutama SD, punya peran penting dalam menanamkan nilai-nilai dasar pada anak-anak. Tetapi tantangannya sekarang berbeda. Dulu anak-anak masuk sekolah dengan pengetahuan yang minim. Nah, tetapi sekarang mereka sudah banyak mendapatkan informasi dari berbagai sumber, seperti TV dan internet. Kemudian sekolah dalam hal ini tidak bisa lagi mengabaikan pengetahuan yang sudah mereka dapatkan. Sayangnya, metode pembelajaran kita masih banyak yang ketinggalan zaman. Masih banyak yang normatif, hafalan, dan kurang mengembangkan daya kritis siswa. Kurikulumnya juga minimalis, kemudian kondisi sekolahnya kurang mendukung, kemudian manajemen sekolahnya pun masih banyak yang tradisional. Lalu, apa yang harus kita persiapkan? Pertama, misi pendidikan yang harus lebih luas. Tidak hanya fokus pada satu aspek saja. Kita harus bisa mengembangkan manusia seutuhnya, yang tidak hanya pintar, tetapi juga berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Pendidikan juga harus membekali siswa untuk hidup di dunia global. Kemudian yang kedua, kurikulum. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan masyarakat abad 21, yang penuh informasi. Selain pendidikan yang berbasis pasar, kita juga perlu pendidikan yang membekali siswa dengan nilai-nilai moral dan karakter. Kemudian yang ketiga, pembelajaran harus aktif dan kreatif. Tidak lagi menjadikan siswa sebagai gelas kosong. Namun, guru juga harus aktif, belajar, dan menjadi contoh bagi siswa-siswanya. Selanjutnya yang keempat, kualitas sumber daya manusia di sekolah harus ditingkatkan. Pimpinan sekolah harus visioner dan mampu membawa perubahan positif. Guru dan karyawan juga harus berkualitas dan terus mengembangkan diri. Kemudian yang kelima, manajemen sekolah harus diberdayakan dan diubah menjadi lebih modern. Sekolah harus lebih terbuka dan melibatkan masyarakat dan pengembangnya. Intinya, kita harus terus mencari cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar kita bisa bersaing di era global ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.